Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani dengan NIM 10110554 dan rekan saya. Saya Araf Abdillah Rahman dengan NIM 10110010. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yang dimana dari penelitian tersebut kami membuat sebuah paper, yang dimana paper ini berjudul pengaruh kualitas layanan dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna pada portal Jejaring Desa Wisata atau JADESTA. Oke, baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan terkait masalah yang spesifik dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan dalam penilaian kualitas layanan, kemudian yang kedua ada keterbatasan dalam penilaian kualitas informasi, dan yang terakhir adalah kurangnya data empiris. Dalam penelitian ini, kami memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan menganalisis yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola portal JADESTA dalam meningkatkan kualitas layanan dan informasi demi meningkatkan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan portal. Baik, dengan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna pada portal Jejaring Desa Wisata atau JADESTA ini, secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menilai sejauh mana kualitas layanan yang diberikan melalui portal JADESTA mempengaruhi kepuasan pengguna dan fokus pada dimensi seperti keandalan, responsivitas, empati, dan bukti fisik. Dan yang kedua, kami memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas informasi yang disajikan pada portal yang mencakup aspek akurasi, kelengkapan, dan relevansi, berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna. Serta yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola JADESTA dalam meningkatkan kualitas layanan dan informasi guna meningkatkan kepuasan pengguna dan keberlanjutan penggunaan portal. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah metode penelitian dan juga hasil dari pengujian penelitian yang telah kami lakukan dan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempatnya saya persilakan. Nah, untuk metode penelitian, jadi penelitian dalam penelitian ini, yang dimana metode ini kualitas layanan, yaitu reliabilitas, kegunaan, responsivitas, jaminan, dan empati. Nah, di sini juga menggunakan metode web qual yang sering digunakan untuk mengukur kualitas layanan pada website atau situs web dalam konteks bisnis, pariwisata, dan pendidikan. Nah, pertama itu ada dengan cara menentukan judul. Menentukan judul adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses penelitian, karena judul mencerminkan fokus utama penelitian dan memberikan gambaran tentang topik yang akan dikaji. Yang kedua itu adalah membuat kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai berbagai variabel yang akan diteliti. Nah, di sini juga ada langkah-langkah untuk membuat kuesioner, menentukan dimensi dan indikator. Yang pertama itu ada kualitas layanan, yang di dalamnya itu ada dimensi. Yang di dalamnya itu ada dimensi seperti keandalan, responsivitas, empati, dan bukti fisik. Yang kedua itu adalah kualitas informasi, yang di dalamnya ada dimensi seperti akurasi, kelengkapan, dan relevansi. Terus yang ketiga itu ada kepuasan pengguna, yaitu dimensi seperti kepuasan umum, kepuasan terhadap layanan, dan kepuasan terhadap informasi. Yang keempat itu menyusun pertanyaan. Jadi di setiap dimensi kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan yang dapat diukur dengan skala Likert, misalnya 1-5, dari sangat tidak setuju atau sampai hingga sangat setuju. Terus yang ketiga ada menyebar kuesioner. Setelah kuesioner siap, langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Berikut adalah langkah-langkah penyebaran kuesioner. Yang pertama itu ada jadi disebarin ke orang-orang yang yang menentukan sampel, jadi jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian, misalnya
pengguna aktif portal Jadesta yang telah mengakses layanan dan informasi setidaknya selama 1 bulan. Terus penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner bisa disebarkan secara online melalui Google Form atau lainnya, survei lainnya. Untuk yang ketiga ada pengumpulan data. Setelah kuesioner disebarkan gitu, pastikan kuesioner itu dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi data itu dapat terkumpul yang bisa yang dapat dikumpulkan, terus harus mencakup berbagai demografi pengguna untuk memastikan representatif atau hasil. Yang keempat ada wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang lebih mendalam dan dapat digunakan untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner. Yang kelima, baik, langsung saja mungkin untuk melanjutkan ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu ada deskripsi. Yang pertama itu ada deskripsi data dan hasil. Jadi ada hipotesis dalam penelitian ini yaitu, jadi X variabel 1 mempengaruhi kualitas layanan, X variabel 2 kualitas informasi, X variabel 3 kepuasan pengguna, dan Y portal itu yaitu kepuasan terhadap portal jejaring desa wisata. Yang pertama itu ada hipotesis tadi H1, H2 dan H3. Di H1 itu pengaruh kualitas layanan pada jejaring desa wisata atau Jadesta. H2 itu kualitas informasi pada portal jejaring desa wisata atau Jadesta. H3 itu kepuasan pengguna pada portal jejaring desa wisata atau Jadesta. Dari hasil analisis ini kita bisa dapat dilihat yang pertama ini dari variabel X1 ini dapat dilihat nilai validitas dan reliabilitasnya. Untuk yang kedua ini juga ada nilai reliabilitas dan validitasnya dari X2, variabel X2. Yang selanjutnya ada hasil reliabilitas dan validitas dari X3. Nah, yang terakhir ini ada hasil dari variabel Y. Jadi bisa dilihat reliabilitas dan validitasnya. Ya baik, selanjutnya itu ada hasil uji normalitas probability yang dimana gambarnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan uji multicollinearitas tolerance dan VAV, yang dimana ini adalah hasil dari uji multicollinearitasnya. Kemudian ada hasil uji heteroskedasitiasnya. Kemudian ada hasil uji autokorelasi, dan yang selanjutnya ada hasil uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi. Kemudian ada hasil uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel, dan ada yang terakhir itu adalah hasil uji autokorelasi. Mungkin untuk pembahasannya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, pada gambar 1 menunjukkan, jadi dari pembahasan tadi pada gambar 1 itu menunjukkan hasil analisis reliabilitas menggunakan Cornoch alpha. Nilai Cornoch alpha yang ditentukan adalah 0,792, sedangkan nilai berdasarkan item yang terstandarisasi adalah 0,880 dengan jumlah item sebanyak 6. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik, mengingat nilai Cornoch alpha-nya berada di atas ambang batas minimal 0,7. Oleh karena itu, instrumen yang dapat dianggap konsisten dalam mengukur variabel yang
kualitas layanan yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dimensi daya tanggapan memiliki pengaruh terbesar dengan koefisien 0,45. Kualitas informasi dapat berpengaruh signifikan dengan nilai P lebih kurang dari 0,05. Aspek akurasi dan relevansi memiliki kontribusi yang tertinggi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kualitas informasi secara signifikan memengaruhi kepuasan pengguna pada portal Jadesta, karena kedua variabel ini harus terus ditingkatkan untuk memperbaiki pengalaman pengguna pada portal Jejaring Desa Wisata atau Jadesta. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.